Kita lihat, karena itu wajar apabila tidak ada klaim atau tuduhan Maria adalah pezina. Sebabnya, Yesus dilahirkan dalam bingkai perkawinan. Jadi pada saat itu Yesus dikenal sebagai putra sulung Yusuf. Sementara, hal sebaliknya yang ada pada Maryam adalah wajar apabila timbul tuduhan-tuduhan, Maryam adalah pezina yang melahirkan anak haram. Perbedaan inilah yang seharusnya menjadi sinyalemen bahwa Maryam yang ada di dalam Al-Quran bukanlah Maria yang ada di dalam Alkitab. Anti Murtad Channel mengungkap kebenaran iman Kristen. Ditonton videonya sampai tuntas, disimak baik-baik dan dipahami, baru komen. Subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini, semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Al-Quran membela Maria dan Yesus. Penasaran sih, saya pengen nanya banget nih sama UAS juga gitu ya. Isa Al-Masih itu untuk seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya. Saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak abuki mara'a sau'in. Bapakmu kan, Maryam, bapakmu kan bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami, kok kamu punya anak? Tapi saat itu Maryam dia diam, fa'asyarat ilaih. Dia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah mukjizat, anak itu berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani al-kitab, Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Mubarakan ainama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah. Membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa. Kita lihat tadi videonya, di situ Abdul Somad jelaskan di mana Maryam dicerca karena melahirkan anak tanpa suami. Maryam dituduh sebagai pezina. Abdul Somad nyatakan pula bahwa Al-Quran membersihkan semua tuduhan-tuduhan itu, dan sekaligus memuliakan Maryam dan Isa AS. Apakah benar begitu? Mari kita bahas. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Pembahasan kita di sini tidak hanya berdasarkan sumber-sumber Islam, namun juga berdasarkan sumber-sumber di luar Islam. Karena dalam video tadi jelas Abdul Somad maupun Daniel Mananta sedang menyamakan Maryam dan Isa dengan Maria dan Yesus.
Karena itu, pembahasan kita akan membenturkan iman Islam dan iman Kristen, karena pada dasarnya pribadi Maryam dan Isa di dalam Islam dan pribadi Maria dan Yesus sangat berbeda. Perbedaan yang sangat mencolok adalah, apabila di dalam Islam dikisahkan Maryam tidak bersuami. Sebaliknya Maria bersuamikan Yusuf, sehingga Yesus lahir di dalam sebuah keluarga. Perbedaan semacam itu tidak dapat saling melengkapi. Karena sangat bertentangan, sehingga hanya satu yang benar. Tidak mungkin keduanya benar. Kita akan bongkar dan pastikan, manakah yang benar, versi Islam ataukah versi Kristen. Untuk itu kita akan beralaskan sumber-sumber yang sahih. Dari Islam, Quran Surah 19, ayat 20. Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Dari ayat tadi, jelas sekali menerangkan keadaan Maryam yang tidak bersuami. Itu terjadi setelah Maryam ditemui Jibril. Ayat berikut, Quran Surah 19, ayat 27, kemudian dia Maryam, membawa dia bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya, mereka kaumnya, berkata, "Wahai Maryam, sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Ayat tadi, menceritakan Maryam yang dihujat oleh kaumnya, karena melahirkan seorang anak tanpa suami. Namun, Maryam mendapat pembelaan yang ajaib dari bayi yang dilahirkannya itu. Bayi itu berkata-kata, dan menerangkan siapakah dia sebenarnya. Dalilnya, Quran Surah 19, ayat 29. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Quran Surah 19, ayat 30. Dia Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Itulah, yang diklaim Abdul Somad, sebagai bentuk yang membersihkan Maryam dari tuduhan sebagai pezina yang melahirkan anak haram. Sekarang kita lihat, apa yang dikatakan sumber Kristen. Matius 1 ayat 18-19, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius 1 ayat 21-22, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Tadi, dengan jelas dikisahkan perawan Maria mengandung dari Roh Kudus, sama seperti yang dituliskan di dalam Al-Quran. Namun, di situ dikatakan saat itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Di sini berbeda dengan Maryam yang dikisahkan Al-Quran. Ayat berikut, Matius 1 ayat 24-25, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di situ dikatakan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, mengikuti pesan Tuhan dalam mimpinya, jadi nyata, bahwa Maria bersuami. Berbeda, dengan Maryam yang dikisahkan di dalam Al-Quran, yang sampai pada saat melahirkan tanpa suami.
Kita lihat, karena itu wajar apabila tidak ada klaim atau tuduhan Maria adalah pesina. Sebabnya, Yesus dilahirkan dalam bingkai perkawinan. Jadi pada saat itu Yesus dikenal sebagai putra sulung Yusuf. Sementara, hal sebaliknya yang ada pada Maryam adalah wajar apabila timbul tuduhan-tuduhan, Maryam adalah pesina yang melahirkan anak haram. Perbedaan inilah yang seharusnya menjadi sinyalemen bahwa Maryam yang ada di dalam Al-Quran bukanlah Maria yang ada di dalam Alkitab. Untuk ini, orang Kristen yang beriman pada Alkitab meyakini Maria ibu Yesus bukanlah Maryam yang ada di dalam kitab yang diimani oleh Islam. Namun, hal yang sebaliknya bagi Islam. Mereka mengklaim, Maria dan Yesus adalah Maryam dan Isa yang ada di dalam kitab mereka. Dengan adanya atribut yang berbeda di antara keduanya, sudah pasti mereka berpegang pada apa yang dikatakan Al-Quran. Manakah yang benar? Yang dikatakan oleh Alkitab, ataukah yang dikatakan Al-Quran? Sebenarnya, hanya dengan dasar logika sederhana saja, sudah bisa dibuktikan, yang dikatakan Al-Quran itu pasti salah. Karena pada masa itu, di kalangan Yahudi, wanita yang berzina akan dirajam sampai mati. Dengan fakta bahwa Maria tidak mati dirajam, adalah bukti sahih bahwa Maria bukanlah pesina. Dalam pandangan masyarakat kala itu, Maria melahirkan Yesus karena perkawinannya dengan Yusuf. Dalilnya, Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Lukas 4 ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Yohanes 6 ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jelas, ketiga ayat tadi menggambarkan, bahwa masyarakat luas kala itu mengenal Yesus sebagai anak biologis dari Yusuf. Sekarang, kita lihat apabila Islam menyamakan Maryam dengan Maria, Islam harus mengakui bahwa Al-Quran salah. Apalagi, kisah mengenai Maryam dan Isa yang ada di Al-Quran itu sangat mirip dengan yang ada pada Injil Apokrif. Injil itu beredar 1 abad sebelum Islam. Mari kita lihat, Isa berbicara waktu di ayunan. 1. Kami temukan apa yang disebut dalam buku Yusuf Sang Imam Besar, yang hidup sejaman Kristus beberapa mengatakan, bahwa dia adalah Kayafas. 2. Dia berkata bahwa Yesus berbicara. Dan sungguh ketika ia sedang berbaring di ayunan dan berkata kepada Maria ibunya, aku Yesus, anak Allah dan firman-Nya kalimat-Nya, yang engkau lahirkan. Seperti yang diumumkan malaikat Jibril pada engkau dan Bapakku mengirimku untuk keselamatan dunia. Narasi ini berasal dari The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior, yang termasuk dalam Injil Apokrif. Injil ini beredar pada abad 5-6 di kawasan Arabia. Dengan sedikit suntingan, penulis Al-Quran memasukkannya ke dalam Al-Quran sebagai bagian dari kisah Maryam dan Isa. Kemiripan ini bukan kebetulan. Semua kisah Maryam dan Isa yang ada di dalam Al-Quran berasal dari sumber-sumber Yahudi yang di luar Alkitab, seperti Targum, Midrash dan Injil-Injil Apokrif. Sahih, kisah Maryam dan Isa di Al-Quran justru menunjukkan bukti kitab itu bukan berasal dari Tuhan.
Sekian bahasan kita kali ini. Semoga memberkati. Closing statement. Al-Quran tidak membela Maria dan Yesus. Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadi berkat dan menguatkan. Jangan lupa, subscribe, like, share, dan komen. Anti Murtad Channel mengungkap kebenaran iman Kristen.